Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembahasan soal KSM IPA terintegrasi jenjang SDMI tingkat kabupaten kota tahun 2023. Soal nomor 33, perhatikan tabel berikut. Nah, di bawah ini merupakan beberapa penyusun jaringan ikat. Yang pertama makrofag, fungsinya sebagai fagositosis terhadap zat asing. Fagositosis sendiri itu merupakan proses di mana sel menelan dan menghilangkan partikel termasuk zat asing. Nah, ini sudah tepat untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, sel mesenchyme sebagai penyusun sel embrional, ini juga sudah tepat. Kemudian yang nomor 3, fibroblast, ini kurang tepat ya. Fungsinya bukan sebagai pertahanan terhadap benda asing, tapi fungsinya yaitu memperbaiki jaringan yang rusak. Selanjutnya nomor 4, sel mast berfungsi menghasilkan heparin dan histamin. Ini juga sudah tepat. Nah, untuk heparin sendiri yaitu fungsinya itu mencegah penggumpalan darah, sedangkan histamin yaitu mengatur fungsi normal tubuh. Kemudian terakhir nomor 5, sel lemak berfungsi sebagai sel yang mengandung pigmen. Itu kurang tepat ya. Untuk sel lemak itu yang lebih tepatnya itu berfungsi untuk mengatur untuk menghasilkan sumber energi ya. Pasangan yang tepat antara penyusun jaringan ikat dan fungsinya ditunjukkan oleh nomor B, 1, 2, dan 4. Soal nomor 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasil yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya sebaik berikut, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang ditemukan adalah ledakan populasi alga di perairan akibat pencemaran fosfor. Walaupun alga adalah produsen yang merupakan makanan bagi ikan-ikan kecil, populasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan masalah besar pada populasi ikan. Di antara pernyataan di bawah ini, pilihlah pernyataan paling sesuai akibat ledakan populasi pada perairan. Perlu diketahui, ledakan alga yang sangat tinggi di perairan itu sangat merugikan bagi hewan-hewan lain, terutama ikan-ikan kecil. Hal ini dikarenakan oksigen terlalu di dalam air menjadi berkurang, karena alga membutuhkan oksigen yang cukup untuk hidup. Jumlah alga yang sangat banyak tentunya akan memicu perebutan oksigen dengan biota di dalam air. Nah, sekarang kita lihat untuk pilihan jawabannya. A. Limbah dari industri mengandung fosfor dalam kadar tinggi sehingga menyebabkan banyak ikan mati. B. Fosfor merupakan zat organik yang dibutuhkan ikan tetapi membahayakan ikan bila kadarnya terlalu tinggi. C. Populasi alga yang tinggi menyebabkan berkurangnya oksigen pada perairan sehingga menyebabkan kematian pada ikan. D. Populasi alga yang tinggi yang menyebabkan bertambahnya jumlah makanan sehingga menyebabkan perairan menjadi terlalu padat dan meningkatkan kematian ikan. Nah, berdasarkan narasi sesuai soal, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Populasi alga yang tinggi menyebabkan berkurangnya oksigen pada perairan sehingga menyebabkan kematian pada ikan. Soal nomor 35. Siswa kelas 6 diberikan tugas mengidentifikasi tumbuhan yang ada di pekarangan sekolah dan mendapatkan beberapa tanaman sebagai berikut: anggrek bulan, mawar merah, pinus, pakis haji, dan melati. Kelompok tumbuhan di atas yang tergolong melakukan pembuahan ganda adalah: perlu diketahui, pembuahan ganda atau fertilisasi ganda yaitu pembuahan yang menghasilkan zigot dan endosperma. Kelompok tumbuhan yang melakukan pembuahan ganda adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, jadi semua tumbuhan yang tergolong berbiji tertutup itu
bisa melakukan pembuahan ganda. Nah, tumbuhan di atas yang termasuk tumbuhan berbiji tertutup adalah anggrek bulan, mawar merah, dan melati. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah C ya, 1, 2, dan 5. Soal nomor 36. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 83 menyebutkan bahwa Allah SWT mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa Ramadan. Nah, mohon maaf untuk soal ini ada sedikit ralat ya. Perintah puasa itu bukan di ayat 83 tapi di ayat 183. Kita lanjutkan. Soalnya, berpuasa telah terbukti dapat meningkatkan metabolisme dan kinerja tubuh, asalkan ketika sahur dan berbuka memakan makanan yang tepat. Pernyataan di bawah ini tidak tepat untuk dilakukan ketika makan sahur, kecuali A. Mengonsumsi kopi merupakan hal yang baik karena meningkatkan kerja jantung dan peredaran darah lebih cepat, sehingga membantu produksi energi. B. Tidak mengonsumsi vitamin karena vitamin mempercepat proses metabolisme yang menghabiskan cadangan makanan dengan cepat. C. Mengonsumsi karbohidrat dan protein yang cukup sebagai sumber energi dan bahan baku untuk perbaikan tubuh. D. Mengonsumsi makanan cepat saji yang mengandung kolesterol dan lemak untuk persediaan energi. Nah, maksud soal ini itu semua pernyataan itu salah ya, tapi ada satu jawaban yang benar karena di situ kan ada tanda kecuali. Maka jawaban yang cocok sesuai dengan soal yaitu C ya, mengonsumsi karbohidrat dan protein yang cukup sebagai sumber energi dan bahan baku untuk perbaikan tubuh. Soal nomor 37. Watch the pictures. What organ function to hold objects or something? Maksud soal ini adalah mencari bagian tubuh yang berfungsi untuk memegang objek atau sesuatu. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D, nomor 5, yaitu tangan. Soal nomor 38. Nah, soal nomor 38 merupakan soal berbahasa Arab ya. Ikhtam suratal virus atiyah, yang artinya sebagai berikut. Perhatikan gambar virus berikut ini. Ma yusaru ilaihi biharfin A yusamma bi. Nah, maksud dari soal tersebut huruf A pada virus itu dinamakan apa gitu ya. Perhatikan pilihan jawabannya. A. Zailin itu artinya ekor. B. Munukin itu artinya leher. C. Roksin itu kepala. D. Yadin itu tangan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ditujukan pada huruf A itu C, Roksin. Soal nomor 39 ini kaitannya dengan sistem peredaran darah atau sirkulasi hewan vertebrata. Nah, untuk bagian sirkulasi darah yang nomor 1 itu kelas amfibi, nomor 2 kelas reptil, nomor 3 kelas ikan, nomor 4 kelas mamalia. Sirkulasi hewan mamalia, reptil, amfibi, dan ikan ditujukan secara berturut-turut dengan nomor. Nah, yang tepat jawab untuk soal ini adalah D, 4, 2, 1, 3. Nah, perlu diketahui sirkulasi hewan vertebrata kelas mamalia itu memiliki sirkulasi peredaran yang paling sempurna. Maksud dari peredaran yang sudah sempurna itu tadi yaitu peredaran yang sudah ada dua serambi ya, meliputi serambi kanan dan serambi kiri.
dan 2 bilik, yaitu bilik kiri dan bilik kanan. Soal nomor 40, apabila suatu molekul O2 atau oksigen dihirup dari hidung, maka untuk menuju jaringan otot kaki, O2 atau oksigen harus melalui bagian berikut, kecuali A. Arteri pulmonalis, B. Atrium kiri, C. Vena pulmonalis, D. Alveolus. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Arteri pulmonalis. Nah, untuk oksigen itu mengalir ke bagian tubuh kecuali arteri pulmonalis, sedangkan karbon dioksida itu kecuali vena pulmonalis. Alhamdulillah, untuk pembahasan soal KSM IPA terintegrasi jenjang SDMI tahun 2023 ini sudah selesai. Soal KSM IPA tingkat kabupaten kota ini berjumlah 40 soal, terdiri dari 35 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.